101,2 Smart FM, kembali lagi di Smart Woman Talk. Seperti biasa di hari Kamis di jam 11 sampai jam 12, saya Tasya Teges akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan sosok wanita-wanita hebat yang tentunya bisa memberikan inspirasi. Karena di Smart Woman Talks, wanita cerdas, kuat, dan juga menginspirasi. Dan hari ini saya sudah memiliki narasumber yang luar biasa, seorang yang berkarir menurut saya hebat, yang tentunya bisa memotivasi kita para wanita untuk terus berkarya, untuk menjadi wanita yang bisa berdampak. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Gladys Runtukahu, yang merupakan salah seorang yang mungkin dikenal ya. Ada berbagai title yang pernah ada, tapi kali ini kita sebagai Ketua BPC Perhumas Manado. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, baik sekali. Baik sekali. Mungkin kalau banyak yang mendengar nama ini, tentunya di dunia jurnalistik ada, di mana ada ya. Tapi kita akan membahas lebih khususnya dalam masa-masa ini apa sih kesibukannya? Masih seperti biasa ya. Ada memimpin perusahaan iya, kemudian bisnis juga iya, organisasi iya. Betul. Tapi yang paling utama itu ibu rumah tangga. Oke, the main job adalah main jobnya itu ibu rumah tangga sebenarnya. Okay. Tapi ini kan kalau mau dibilang berarti multi talenta, banyak bidang yang digeluti, termasuk bisnis juga ada, di dunia jurnalistik ada, dan juga berbagai organisasi yang dijalani. Apakah sebagai seorang wanita tidak kerepotan dengan berbagai job yang ada? Bohong ya kalau enggak, pasti repot dong. Cuman karena sudah bertahun-tahun dijalani dan dijalani dengan sukacita, senang. Kadang-kadang kita tuh kalau kerja nggak kerasa sedang kerja, karena happy. Tapi kalau repot ya pasti repot lah. Tinggal time managementnya aja seperti apa kan. Jadi sebenarnya semuanya dijalani dengan hati yang gembira aja ya. Benar. Oke, tapi kalau mau menjalani karir gitu, awalnya dulu mungkin kita kembali flashback di masa muda, di masa sekolah. Apa sih harapannya? Mungkin ketika dewasa, biasa kita ditanya ya, nanti dewasa nanti mau jadi apa? Mau jadi dosen mungkin, ada yang bilang mau jadi dokter. Nah sebenarnya cita-cita Bu Gladys sebenarnya apa nih? Sekretaris. Oke, sekretaris. Jadi waktu SMP, SMA itu memang sudah kepengen jadi sekretaris. Maka waktu lulus SMA udah daftar di sekolah sekretaris. Tapi karena biasalah bareng teman-teman, ayo dong ikut UMPTN ya zaman itu di teknik Unsrat. Ikutlah. Saya ikut juga, lulus, tapi udah lulus, udah sempat ikut sampai Himaju kalau nggak salah. Tapi karena memang pengennya jadi sekretaris, saya keluar. Jadi saya tetap melanjutkan sesuai dengan cita-cita saya di Unclub. Makanya S1 saya yang pertama itu dari Unclub itu justru jurusan sekretaris administrasi perkantoran. Jadi seperti itu. Makanya memang kalau ditanya cita-cita ya saya mau jadi sekretaris, saya jadi sekretaris. Bahkan waktu itu setelah berkarir jadi sekretaris, saya jadi juga ketua ikatan sekretaris. Jadi memang karena hobinya ya. Jadi waktu itu ya memang udah jalannya kali ya. Jadi ya seperti itu. Cukup unik ya, jarang kita mendengar cita-citanya apa sekretaris. Sekretaris ya. Mungkin maksudnya karir seorang wanita karir ya. Tapi kalau saya sih lebih senang, kayaknya keren ya, pakai baju kantor, terus sibuk handle apa ya seperti itu. Waktu dulu kan hanya seperti itu aja. Impiannya anak-anak kan kayak, kayak pakai keren lah, pakai baju kantor gitu ya. Terus sekretaris biasanya ini orang penting nih yang paling dicari gitu ya. Hanya dia yang bisa ngatur-ngatur pimpinan kan, ngatur jadwalnya pimpinan seperti itu. Jadi ternyata cita-cita tercapai. Nah, kemudian kita bisa kenal bahwa ternyata ada berbagai titel ya, begitu. Sebagai jurnalis juga. Dan sebagai seorang yang bergerak di dunia ekonomi, begitu. Nah, apa nih yang mendasari atau akhirnya apa nih yang membuat bisa ada beberapa hal yang ditekuni? Latar belakang pekerjaan saya itu banyak dan sebenarnya tidak linear. Jadi dan meluruskan sedikit, saya sebenarnya bukan jurnalis karena saya di media itu bekerja di bagian manajemennya. Jadi di media yang sebelumnya itu jadi sales and marketing manager. Jadi tapi agak jurnalis dikit sih ya, karena jadi research juga ya. Jadi di bidang research. Tapi memang saya tidak meliput. Jadi makanya tidak terjun langsung lah. Cuman kalau nulis artikel itu sering sekali. Jadi lebih ke manajemennya sih kalau saya. Kalau berarti memang ini berhubungan dengan sekretaris sebenarnya, karena biasa mengatur lain sebagainya. Jadi
sebenarnya pekerjaannya ini semuanya ada satu benang merah ya. Sebenarnya begitu. Dari sekretaris itu, karena sekretaris kan jobnya itu ya mengatur administrasi. Jadi di dalam pekerjaan yang lain juga itu ya. Iya, manajemennya. Betul. Tapi ini hal yang susah. Sebenarnya susah gampang ya. Karena menjadi seseorang yang mengatur segala sesuatu itu harus teliti juga. Harus detail oriented ya. Betul. Tapi apa yang menjadi motivasi nih paling utama sebenarnya ketika bisa berjalan semuanya apa ya? Ada goalnya tertentu kah atau bagaimana? Kalau mau dibilang goal tertentu sih enggak ya, karena saya hanya nggak mau diam aja. Saya hanya orang yang nggak mau diam di tempat, pengennya ada sesuatu yang dilakukan. Tapi tentu seiring dengan bertambahnya usia ya, kayak kita ngobrol. Jadi ya goalnya di usia 20-an itu berbeda dengan ketika masuk di 30 dan berbeda ketika masuk lebih di atas lagi. Jadi ketika di umur 20-an itu ya kita harusnya pengen kerja ya. Betul. Maunya hanya kerja, jadi orang sukses, money oriented. Ya pengen beli kayaknya semua yang kita pengen dan mungkin, saya juga seperti itu. Jadi waktu itu yang apa yang saya mau tuh saya beli, kayak gitu. Tapi lama-lama tuh lebih ke ternyata bukan uang lagi, tapi kesenangan. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu atau ada target dan kemudian tercapai, pengennya ada apa lagi nih di atasnya lagi, kayak setiap kali melakukan sesuatu harus naik level, harus naik level. Jadi harus ada challenge-nya. Ada challenge harus lebih baik dari sebelumnya. Bukan bersaing sama orang, tapi bersaing dengan diri sendiri. Nah, ini yang menarik ya. Jadi menciptakan goal sendiri, standarnya adalah lebih baik lagi dari yang lebih sebelumnya. Baik lagi, ya. Wah, ini sesi pertama kayaknya saya langsung mendapat sesuatu yang luar biasa. Tentunya untuk para smart woman yang sedang mendengarkan ya, men-challenge diri kita untuk lebih baik lagi. Mungkin bikin lah goal ya, mungkin tahun ini saya harus begini, ngapain ada goal-goal yang tentunya bisa membuat diri kita termotivasi untuk terus maju. Iya, betul. Wah, kita akan tanya tips and triknya seperti apa. Pastikan Anda menyaksikan juga lewat tayangan YouTube di Smart FM Manado. Dan kita akan kembali untuk sesi berikutnya masih di Smart Woman Talk. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Liburan seru bersama keluarga atau teman di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Rasakan kenyamanan menginap dengan Holiday Journey, hanya Rp778.000 per kamar untuk 4 orang sudah termasuk sarapan. Atau pilih room stay Charles, hanya Rp558.000 per kamar, menginap di Superior Room. Sudah termasuk sarapan untuk 2 dewasa dan anak-anak di bawah 5 tahun. Belum lengkap? Coba family feast di restoran kami. Hanya Rp98.000 per orang, nikmati 4 hidangan menu tematik yang lezat, free iced tea atau lemonade. Informasi dan reservasi hubungi 0811 4394 210, 0431 855 008, atau kunjungi media sosial kami di @Sintesa Peninsula Hotel. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Iya, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Yang terbaru dari Smart FM. Peluang ekonomi syariah Indonesia masih sangat luas dan berpotensi besar. Ikuti perkembangannya setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Smart Syariah, Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart NLP, pindah jam siar. Ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Nah, zaman itu nyaman itu tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya. Smart NLP bersama Master Trainer NLP Hindranata Nikolai.
Tentunya bisa Anda simak setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Kembali masih di Smart Woman Talks, dan ini semakin seru ya, karena kita akan membahas tadi sempat flashback juga. Ternyata memang cita-cita dari awal pengen menjadi sekretaris dan ternyata membuktikan mampu dan bisa mencapai cita-cita tersebut ya. Bahkan tadi sempat dimention juga menjadi ketua ikatan sekretaris ya. 2 periode berarti ya? 2 periode juga. Luar biasa. Nah, waktu itu apa kegiatan yang ada di Sulawesi Utara khususnya yang cukup booming saat itu? Banyak. Kita waktu itu di zaman itu bekerja sama dengan kayak Perhumas. Kita kerjasama dengan pemerintah lintas sektor. Saya pernah diutus jadi salah satu peserta untuk mengikuti kejuaraan sekretaris terbaik waktu itu senasional. Kemudian juga sampai ada konvensinya pertemuan sekretaris tingkat Asia Pasifik itu ke Taiwan, kita pergi juga dari Manado itu ada beberapa peserta yang diutus sama-sama se-Indonesia. Jadi kalau mau dibilang kegiatan sama dengan ketika kita menggerakkan Perhumas sekarang, tetapi kalau sekarang kan anggotanya tuh lebih banyak ke orang-orang humas, kayak lebih banyak ke marketing. Kalau dulu memang benar-benar sekretaris atau mereka yang berprofesi sebagai administrasi di perusahaan, seperti itu. Jadi ternyata sosok ini luar biasa gitu, sekretaris juga saat itu ya. Iya, maksudnya profesi sekretaris itu sampai saat ini juga merupakan salah satu profesi yang cukup penting ya. Justru karena itu kita berusaha meyakinkan orang bahwa it's not just secretary. Karena orang kan cuma bilang, oh cuma sekretaris. Jangan salah, sekretaris itu justru perannya penting sekali. Kalau sekretaris tidak mengatur agenda kerja pimpinan dengan baik, pimpinan nggak bakal bisa kerja. Sama aja dengan sekda kan, di tiap kabupaten kota ya kayak. Nah ini ada salah satu ini juga ya, mungkin banyak yang lagi memilih karir, entah mau berkarir apa. Sekretaris itu bukan mungkin hanya dipikir harus perempuan yang cantik mungkin bayangannya berbeda. Ternyata sekretaris itu justru salah satu yang menurut saya krusial karena dia mengurus apapun pimpinan gitu ya. Benar. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu profesi yang cukup penting begitu ya. Nah kembali lagi soal di organisasi. Nah saat ini kan menjabat sebagai ketua Perhumas. Ini sudah di periode yang kedua ya. Nah mungkin kita bisa flashback sedikit ya dari yang pertama selama menjabat. Mungkin ada yang bisa dibagikan tentang Perhumas. Oke, jadi kalau kita berbicara Perhumas ini kan organisasi profesi juga. Dan saya kenal Perhumas ini justru dari sekretaris juga. Jadi rekan saya sesama ketua ikatan sekretaris waktu itu dia udah nggak jadi sekretaris lagi kan, dia udah jadi waktu itu direktur komunikasi di Bio Farma. Berkunjunglah dia ke Manado. Makanya waktu itu saya diberitahu, ini ada organisasi Perhumas, kamu kan udah nggak sekretaris. Bantu dong bikin lagi di Manado karena tadinya sempat ada tapi kemudian vakum. Nah itulah awal ketika saya terlibat di organisasi Perhumas. Dikasih ADART-nya, dipelajari dulu karena kan namanya organisasi harus ada ketentuan-ketentuan yang di situ. Ketika sudah dipelajari saya bilang oke, kita punya teman-teman di sini. Cuma kendalanya di Manado kita itu nggak kayak kota besar di Jakarta yang setiap perusahaan ada humas. Kan di sini itu yang ada profesi atau ada memang jabatan humas itu hanya sedikit sekali. Bahkan di perhotelan itu dirangkap biasanya oleh direktur sales atau sama markom. Jadi kendalanya saya itu ketika mau bikin humas di sini ngumpulin orang. Ngumpulin orang karena kan sebenarnya kita berbicara tentang humas dan marketing itu berbeda, sangat jauh berbeda. Yang satu hanya menjaga citra, yang satu tuh ngejar klien kan. Jadi kadang-kadang berbenturan. Cuma karena memang tujuannya kita, ketika dia bilang oh ya lihat job desk-nya anak-anak ada nggak humas masuk nggak. Kalau misalnya di dalam job desk-nya mereka masuk humas, ya udah kita bisa rekrut karena humas berarti is a part dari job desk-nya mereka. Maka jadilah kita di periode pertama itu teman-teman ada yang masih membantu sampai
periode kedua. Ada juga yang memang udah pindah tugas dan lain-lain. Cuma memang kendala ketika kita membangun atau membentuk Perhumas dari awal itu seperti itu. Kalau dukungan dari pemerintah, dari itu luar biasa. Karena apalagi kalau BUMN, mereka kan tahu fungsi humas itu seberapa penting ya. Jadi dari awal kepengurusan saya itu memang sama teman-teman jatuh bangun karena berarti database dari awal dari nol benar-benar mencari. Nggak gampang seperti itu. Tapi sekali lagi karena niat ya dan karena hobi tuh ya. Memang orang-orang humas itu kan sukanya ngobrol komunikasi ya. Jadi kita tuh dari apa yang nggak bisa kita jadiin bisa, lihat celahnya, apa yang penting nggak menyalahi aturan sesuai ADART juga. Yaitu kita bikin. Justru di periode pertama itu BPC Perhumas Manado mendapatkan penghargaan Anugerah Perhumas. Jadi Anugerah Perhumas itu diadakan setiap tahun. Mereka menilai BPC mana yang terbaik melaksanakan kegiatan dan saya dapat waktu itu karena kita bikin kegiatannya bukan hanya di Manado, secara kontinu itu kita bikin di Bitung, kita bikin di mana, jadi pokoknya kita roadshow, kita ke kampus. Dan saya sama Kesia tadi bilang, saya bahkan pernah kemari waktu itu bareng Pak Max waktu itu Perhumas Talk juga waktu itu. Jadi memang kuncinya kalau misalnya memang mau tetap eksis ya harus terus bergerak, moving, betul ya. Nah, setelah di periode yang kedua ini berarti sudah lebih mantap kan dari yang sebelumnya yang masih mencari. Nah, di periode ini apa yang menjadi salah satu mungkin yang bisa kita lihat ada progresnya nih dari Perhumas Sulawesi Utara? Iya, setidaknya kita udah bisa merangkul. Jadi kalau kita kan di organisasi itu harus ada regenerasi, kaderisasi dan lain-lain sebagainya. Salah satu program utama dari Perhumas itu kita harus mencari siapa nih yang akan gantiin kita ketika mungkin pada satu saat kita kan kadang-kadang tidak selamanya jadi di profesi itu, harus ada ini. Periode ini fokus kita adalah pembentukan Perhumas Muda. Perhumas Muda ini adalah mereka yang masih mahasiswa aktif ataupun masih fresh graduate. Saya udah bikin itu, barusan bikin. Jadi barusan sama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sama Mater ya. Kita bikin pembentukan Perhumas Muda di situ, tetapi kita nggak hanya gandeng anak-anak Unsrat. Waktu itu di dalam Perhumas Muda yang kita bikin ini kita ada dari UNPI, kemudian ada dari Unklab juga join. Jadi tentu harapan kami sebagai Perhumas senior, bukan Perhumas tua ya. Yang senior tentunya ya. Perhumas senior, mereka kita ajarin semuanya. Nah, mulai dari public speaking, dari cara berorganisasi gimana, menyiapkan mereka event, menyiapkan mereka ya terserah lah mereka mau jadi humas atau enggak, tapi minimal mereka sudah dikenalkan dengan dunia kehumasan, dunia event itu sejak dini seperti apa, biar nanti mereka nggak kaget lagi kalau mau di. Dan luar biasanya mereka kan itu volunteer, jadi memang nanti akan ada seleksi alam lah siapa yang akan bertahan dan memang punya fighting spirit untuk ternyata saya di sini nih atau saya nggak belong di sini nih. Karena orang kan punya jalan masing-masing nanti ke depannya. Bisa berubah. Yang penting saya dan teman-teman dari BPC Perhumas Manado ini sudah melakukan apa yang menjadi program kerja kami. Nantinya juga akan ada, kalau di Unsrat kan sudah ke depannya kita akan ke Unima, kemudian kita juga sudah deal dengan Unklab, hanya tinggal tergantung apa jadwalnya saja seperti apa. Ya pokoknya seperti itu. Jadi mempersiapkan, lebih memberikan, membekali mereka. Ini luar biasa sebenarnya, karena hal yang juga dibutuhkan, saya rasa menjadi humas itu skillnya dibutuhkan juga untuk job yang lain. Karena membangun relation dan membangun hubungan dalam bekerja ke dalam maupun keluar itu diperlukan skill komunikasi yang baik ya. Karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam segala hal, tentunya komunikasi yang baik. Jadi saya pun mendukung sekali program dari Perhumas ini kalau memang menyiapkan orang-orang muda, khususnya untuk orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ya. Nah, kita bersyukur Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang menurut saya untuk komunikasi kita tuh cukup maju. Jadi, maju. Hanya perlu tetap harus ada sentuhan-sentuhannya. Tapi orang-orang kita tuh nggak kayak yang malu-malu. Kita lebih siap untuk menerima, seperti sekarang nih lagi banyak wisatawan asing dan kita lebih siap kan untuk bisa ada di area mana aja gitu ya. Jadi menurut saya ini kesempatan yang bagus juga untuk para
wanita khususnya yang pendengar Smart Woman Talks, di mana perempuan itu yang lebih biasanya komunikatif. Biasa banyak memang walaupun tidak dibilang bahwa perempuan yang lebih banyak humas, enggak juga, tapi kita sebagai wanita punya nilai plus sebenarnya untuk bergerak di bidang ini ya. Jadi tinggal mempersiapkan diri, membekali diri, upgrade terus dan belajar. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus, misalnya bahasa atau apa di Perhumas? Ada, kita bikin ya. Jadi yang sebelumnya itu kita bikin lebih ke bentuknya Perhumas Talk. Iya. Jadi ada sharing, kita pilih satu topik, kemudian kita lakukan. Cuman memang dalam waktu dekat ini akan ada kayak pelatihan MC ya, public speaking. Ya pasti nanti Kak Tasya diundang lah, itu narasumber lah. Jadi hal-hal seperti itu, karena memang sekali lagi goal dari Perhumas sendiri ini kan sebagai wadah tempat praktisi. Betul. Akademisi, kemudian pemerhati, humas. Nah, citranya tujuan kita apa? Untuk Indonesia yang lebih baik kan. Betul. Makanya slogan kita itu adalah Indonesia bicara baik. Yang ketika masuk di Sulawesi Utara, kita sambung di bawah Sulut bicara baik. Nah, saya ingat sekali ya, kita sharing tentang Perhumas. Saya masih ingat ketika ada gempa dan tsunami di Palu. Orang luar itu kan kadang-kadang nggak tahu bahwa kita Sulawesi Utara, sementara itu adalah Sulawesi Tengah. Jadi muncullah rumor bahwa Sulawesi Utara itu tidak safe untuk didatangi oleh turis. Nah, kita mau ngapain nih waktu itu? Nah, kita sama teman-teman itu berpikir kira-kira apa ya kita. Ini bukan karena gemes juga kan, mereka bilang oh Manado is not safe apa semua. Kita bikinkan flyer. Kita bikinkan flyer yang kita share ke semua orang, ya, dan itu kita bikin dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang menyatakan di situ sampai kita pakai gambar Sulawesi, terus kita bikin batas ya, ini loh Sulawesi Utara, ini Palu Sulawesi Utara, dan gempa itu ada di sini, tsunami itu ada di sini, so aman loh Sulawesi Utara itu aman. Jadi kita berkali-kali bikin kan komunikatif kan, betul. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa Indonesia baik-baik saja. Informasi ya, dengan tentunya dengan menurut saya ini menarik, bikin dalam bahasa Mandarin, bikin dalam berbagai bahasa untuk tujuannya supaya karena kan kita banyak turis Cina waktu karena jadi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena dari BPP sendiri membebaskan kita, jadi kita udah punya program kerja, tapi tentu akan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi, dan itu berkali-kali. Begitu juga ketika gunung yang di Mitra meletus, ingat nggak? Jadi kita bantu, dan kita nggak minta dana dari pemerintah waktu itu, dan hebatnya itu teman-teman loh, lalu bikin ya udah ini, bahkan sampai kita juga COVID, kita bantuin jurnalis. Jadi waktu itu banyak yang bantuin orang-orang ini. Saya waktu itu kita bantuin jurnalis, teman-teman yang memang terlibat dengan kita di Perhumas yang selama ini jadi mitra kita, ya seperti itu ya. Jadi setiap momen itu yang saya bilang, saya juga bisa ada seperti ini karena tim yang solid di belakang saya, teman-teman ya, maksudnya mereka memang orang-orang humas, maksudnya memang bergerak sama-sama, punya visi yang sama. Karena kan humas itu intinya kita bagaimana kita mempertahankan citra yang baik, ya bagaimana kita mengatakan bahwa ini Perhumas Manado loh, ada something yang memang benar-benar yang kita lakukan di sini, karena orang even dia humas, tapi ketika diajak gabung, dia pasti akan tanya mau ngapain aja di situ. Gue nggak dapat duit, gue malah keluar duit, misalnya kayak gitu kan. Jadi di sini teman-teman justru mereka tahu bahwa organisasi itu kan pengabdian. Kita kan nggak cari duit di organisasi. Kita bahkan memberikan. Nah itu yang kayak tadi Tasya bilang, ya visi kita sama. Visi kita, pandangan kita tentang bagaimana kita mengisi kehidupan dengan momen-momen yang berarti buat orang itu sama. Makanya kita bisa klik lah di situ, membawa nama Perhumas Manado. Dan juga ada dampak ke lingkungan kita sekitar. Nah ini yang menarik, karena menurut saya memang ketika kita punya tujuan yang baik tujuan yang baik akan ada jalannya. Dan saya bisa melihat kan kalau Perhumas di saat ini, mungkin ini
sudah mulai di akhir tahun. Mungkin tahun depan akan ada proyek-proyek yang lain ya, tapi kita bisa lihat dampaknya. Buktinya sekarang Sulawesi Utara juga punya ini yang baik di luar ya, begitu. Buktinya turis banyak nih, semakin banyak malah. Banyak. Yang tadi mungkin hanya dari China, sekarang sudah dari Korea. Australia juga nanti ini kan. Jadi luar biasa. Wah, seru ya. Kalau memang ngomongin humas, ngomongin hal ini akan panjang ya. Kita break sejenak untuk commercial break. Pastikan Anda menyaksikan lewat tayangan YouTube Smart FM Manado, tetap di 101,2 Smart FM. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart FM Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Ya, tapi kalau UKM justru cari cara. Selasa, Smart Business Talk. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Rabu, Smart Financial Wisdom. Itulah pentingnya ngatur cash flow itu dari nabung dulu, invest dulu. Di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda menyimak program bisnis di pagi hari, Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa, sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Researchful Parenting Indonesia, serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Jurnal Manado. Pukul 11.30, saya Kesi Renata dalam Jurnal Manado. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum membahas penetapan upah minimum provinsi tahun 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Rahel Rotinsulu mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu dari kalangan pengusaha, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Sulut Gorontalo Robert Nayuan menyampaikan harapan agar penetapan UMP 2026 tidak memberatkan dunia usaha. Robert menjelaskan pihaknya sebagai perwakilan Aprindo di Dewan Pengupahan Provinsi telah beberapa kali turun lapangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan UMP di sejumlah perusahaan, diantaranya sektor perhotelan dan pertambangan. Pihaknya banyak menerima masukan terkait situasi di perusahaan dan usulan terkait UMP UMSP 2026. Lebih lanjut, Robert menegaskan Asosiasi Peritel Modern saat ini memilih bersikap wait and see terhadap dinamika kebijakan upah. Ia menilai kondisi perekonomian nasional dan daerah sedang melambat, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan keberusaha. Kita ke informasi lain. Kementerian Haji dan Umroh mengaku tidak terlibat dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hasim menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya juga belum mendapat instruksi khusus dari anggota DPR terkait pembahasan revisi undang-undang tersebut. Meski demikian, ia tidak menampik terdapat gagasan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji akan bertanggung jawab di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Namun ia menekankan itu baru sekadar usulan. Sebagai informasi, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan gaji, di mana terdapat 8 poin krusial dalam perubahannya. Anggota balik sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 Abidin Fikri menjelaskan terdapat 33 pasal yang berubah, 6 pasal tambahan baru, serta 27 pasal tetap. Anda tengah mendengarkan Jurnal Manado dari Radio Smart FM.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah berupaya membujuk negara lain terutama Indonesia dan Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords, sebuah perjanjian untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel. Menurut pejabat senior pemerintah Amerika Serikat, para pejabat Gedung Putih yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata permanen di jalur Gaza Palestina dapat membuka jalan bagi Indonesia dan Arab Saudi menjalin relasi dengan Israel. Trump memang berhasil membuat Israel dan Hamas menaikkan perjanjian gencatan senjata yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu, meski banyak pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv sejak gencatan senjata berlangsung. Lebih dari 200 orang tewas seimbas bombardir Israel sejak gencatan senjata berlangsung. Namun Trump berupaya keras mempertahankan gencatan senjata karena meyakini bahwa itu dapat mempermudah upayanya melanjutkan Abraham Accords yang telah ia rintis sejak periode pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko ikut menormalisasi relasi dengan Israel melalui Abraham Accords. Trump juga memastikan terus memberikan pujian kepada Indonesia dan sekutu Amerika Serikat lainnya di Asia yang dianggap telah membantu gencatan senjata di Gaza tercapai, terutama saat melakukan kunjungan ke Asia Tenggara pada pekan lalu. Demikian tadi Jurnal Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Anak perhumas. Oke, kembali di Smart Woman Talks. Seru sekali hari ini karena kalau memang bicara soal humas, itu memang luas dan banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi sebagai seseorang yang bergerak di dunia humas, di dunia PR, kita tahu bahwa komunikasi itu menjadi salah satu hal yang mungkin kita senang lakukan. Nah, pernah nggak sih mengalami krisis komunikasi? Ya, kesulitan berkomunikasi, apa yang kendala paling mungkin bisa di-share ya dengan pendengar? Pernah. Semua orang PR pasti pernah mengalami krisis komunikasi atau diperhadapkan pada satu situasi tuh yang gimana handle-nya ya, kayak nggak tahu mau gimana. Coba saya pernah punya pengalaman di perusahaan sebelumnya ya. Jadi waktu itu saya nggak perlu bilang dengan detail ada kasusnya seperti apa, tapi yang pasti waktu itu memang terjadi konflik dengan orang luar. Orang tersebut nggak terima, datang ke kantor, ngamuknya itu bukan hanya sendiri, tetapi ngamuknya dengan mobil truk, dengan banyak sekali orang datang, pimpinan nggak ada, kemudian saya yang ditugaskan. Mungkin karena saya perempuan, padahal jabatan saya waktu itu bukan humas lah istilahnya, meskipun ada keterkaitan dengan situ. Kebayang nggak tuh, jadi datang tuh yang bapak-bapak dengan sangar dan tiba-tiba ya udah kamu aja dia. Kuncinya itu memang kita harus tetap tenang. Karena orang-orang humas itu pasti tahu kita akan setiap saat dihadapkan pada konflik. Kita nggak tahu kapan kan? Kita nggak tahu krisis itu datangnya kapan. Dan waktu itu saya cuma percaya karena juga meskipun belum humas tapi udah sering baca-baca buku karena senang baca. Memang kuncinya itu kita tetap tenang dan pasti berdoa ya. Jadi waktu itu dia datang, saya dengerin dulu. Orang tuh kalau lagi marah, dia itu hanya butuh didengar. Jadi dia udah saya diam aja, saya senyum, saya dengar. Baru setelah itu saya menyampaikan dari sisi kami ya, dari sisi perusahaan seperti apa. Lalu kita tawarkan solusinya. Meskipun beliau juga tidak sepenuhnya menerima, tapi minimal orang ketika dia sudah mencurahkan unek-unek dan di tempat yang tepat, karena kan dia datang ke kantor kan, dan sudah dirasa diterima dengan baik, disuguhkan air minum, ada kue lah istilahnya. Bentuk komunikasi juga. Iya, komunikasi ya. Waktu itu ya akhirnya berjalan dengan baik. Setelah itu masih ada pertemuan lanjutan ya dengan beliau dan kawan-kawannya. Tapi setidaknya
kita sudah mulai dengan baik. Karena komunikasi awal itu sangat menentukan bagaimana komunikasi selanjutnya. Kalau kita handle itu salah, saya nggak bilang saya hebat, enggak, karena memang waktu itu kan kita juga teman-teman kan ramai kan, gimana, jadi ya udah kamu ini aja, kita siapin mereka siapin yang penganan semua seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau hadapin seperti itu krisis itu tenangnya. Karena kalau kita panik, kita tuh nggak bisa bikin apa-apa, kita nggak bisa melakukan apa-apa, dan biasanya kata-kata refleks yang keluar dari kita itu banyak kali kita sesali. Banyak kali akan nyesal, kenapa ya saya tadi ngomong kayak gini. Jadi memang kuncinya itu tetap tenang. Dan sebenarnya yang orang kadang-kadang lupa atau miss tahu, ketika kita memberikan kesempatan orang itu bicara, kita sedang berpikir. Kita tuh sedang pikir, oke, seperti ini, saya nanti ngomongnya apa ya berdasarkan ini. Kalau kita sudah ngomong duluan, kita nggak dapat materi dari dia. Dia marahnya sebenarnya apa? Bisa jadi yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah yang sesungguhnya. Jadi kita udah dengerin dulu dia itu punya banyak sekali keuntungan. Dia jadi tenang, kita juga belajar. Jadi itulah sebenarnya teknik-teknik juga komunikasi ya buat humas yang memang yang nggak dibilang mudah-mudahan kamu ngadepin itu, enggak. Tapi kalau satu saat diperhadapkan pada situasi seperti itu ya tetap tenang aja, tenang aja sebelum kita mengatakan apa-apa atau melakukan apa-apa. Itu ada ilmunya berarti memang juga ya. Bagaimana kita mengatasi ketika belajar terus, konflik, tetap belajar. Karena tadi saya nangkep juga bahwa sebelum pun jadi humas sudah membaca buku-buku yang relate dengan penghumasan kan. Berarti itu memang menambah ilmu juga. Ini semua yang penting juga. Kita harus tambah wawasan terus untuk tahu gitu ya. Perempuan memang harus apalagi misalnya bidangnya adalah humas, ya kita memang humas harus tahu banyak hal gitu, karena apapun akan datang ke kita kan gitu. Nah, mempersiapkan diri ketika ada konflik memang sebagai seorang humas atau seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, ketenangan adalah kunci ternyata. Ketenangan itu kunci. Padahal saya tuh kalau lagi biasa itu orangnya suka nggak tenang. Tapi ketika udah mode profesional mau nggak mau harus seperti itu. Nah ini yang mungkin dibutuhkan saat-saat ini ya, tetap tenang. Nah, perempuan ini memang biasanya dianggap lebih empatik. Apakah ini menjadi kelemahan atau jadi kekuatan ketika menjadi seorang humas? Ya, tergantung. Jangan sampai, memang empati itu adalah kunci dari komunikasi kan. Bagaimana kita menempatkan diri di posisi orang. Gimana tuh kalau kadang-kadang kita kalau ngomel tuh kita, aduh kasihan, aduh ternyata seperti ini. Jadi kemampuan itu yang akan membuat kita berpikir bahwa kalau saya jadi dia, saya mau diapain? Nah, kan? Kalau saya mau jadi dia itu, saya di treatment seperti apa. Dan kebanyakan memang bukan mengatakan lelaki kurang, tapi memang perempuan itu punya lebih banyak sisi untuk berempati. Jadi kalau kita punya kemampuannya, ya kita bisa. Nanti setelah itu baru kita kasih relate dengan ternyata masalahnya ada di sini ya. Saya tuh kalau jadi dia ya harus gini dong, kita harus bikin ini dong. Jadi bukan mengikuti apa maunya dia, tapi melakukan yang memang seharusnya kita lakukan. Ya tentu kalau di company harus disesuaikan dengan SOP yang berlaku ya, bukan juga hanya berdasarkan emosi. Pak, saya empati loh Pak. Jadi bukan juga seperti itu. Harusnya kayak gini, kasihan dia nih. Tidak seperti itu juga. Kasihannya dia itu kita lihat sesuai nggak kalau aturan yang ada di perusahaan. Kita handle krisisnya dia ini seperti apa. Dia maunya apa, lalu kita combine dengan ya udah ini. Jadi jalan tengahnya ya seperti itu, kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Carikan solusi jadi carikan solusi ya. Nah berarti sebenarnya menjadi kekuatan dong buat perempuan ya. Ketika dia menjadi seorang humas, dia lebih berempati, itu sebenarnya menjadi kekuatan bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Betul sekali. Nah, perempuan di dunia PR itu kompetitif banget ya. Nah, ada nggak sih cara atau tips-tips yang bisa dibagikan gitu, apalagi buat perempuan yang ada di dunia humas, karena memang kompetitif banget dan berbagai aspek dia harus kuasai kan. Nah, ada tips kah begitu yang bisa dibagikan untuk para perempuan, khususnya pendengar Smart Woman Talk? Kalau saya sih lebih kembali lagi ke yang sudah kita bicarakan tadi, jangan pernah berhenti belajar. Karena apa yang saya juga, karena saya hobi baca buku, saya punya perpustakaan mini di rumah, tapi kayak kita cari literatur jurnal kan akan selalu diminta yang terbaru. Jadi jangan karena kita sudah baca satu buku, sudah baca satu literatur, terus kita ngotot di situ, enggak. Jadi kita harus
terus belajar, mengupgrade pengetahuan kita. Jangan mau kalah sama AI, tapi manfaatkan AI. Betul. Karena AI itu nggak sepenuhnya benar loh AI itu. Kadang-kadang dia suka lari kalau kita chat GPT atau apa itu tanya apa semua. Jadi, nah itu yang saya bilang. Sekarang orang tuh karena ada chat GPT, maunya semuanya ya udah di chat GPT. Padahal kalau kita compare dengan yang lain-lain atau dengan ilmu yang sesungguhnya itu nggak semuanya benar. Jadi kalau mau dibilang tips ya, kalau saya itu yang pertama tetap upgrade pengetahuan kita. Ya memang jangan juga kalah dengan digitalisasi ya. Kita belajar apa yang perlu kita belajar. Dan kemudian ya kalau berbicara penampilan iya. Memang kalau bilang kompetitif ya, kadang-kadang orang kan kalau sama-sama kata mereka sama-sama ini akan kalah dengan yang belum tentu. Saya sharing sedikit. Dulu saya waktu di sekretaris kan kebetulan kerja di lembaga pendidikan. Di awal-awal permintaan tenaga kerja selalu kayak gini. Bu Gladys mau dong ya, mau buat isi anak admin nih, yang cantik ya, kayak gitu. Yang cantik ya ini. Tapi 2-3 tahun berubah. Tahu nggak, Bu Gladys, kirimin yang tahu kerja ya. Jangan nggak mau yang cantik lagi Pak, nggak usah, nanti aja dicari di tempat lain. Kalau di tempat kerja mau yang tahu kerja ya biar jadi begitu juga. Jadi maksudnya orang tuh sekarang kalau memang beneran di dunia kerja yang mereka cari skill meskipun kamu cantik, apalagi kalau di kehumasan, kalau kamu udah diperhadapkan pada doorstep kan, terus kamu nggak bisa ngomong apa, jawab apa orang humas, jadi apa perusahaan. Jadi memang kemampuan untuk public speaking juga berlatih itu buat adik-adik atau perempuan-perempuannya. Jangankan jadi humas, kita aja kalau berdiri di kolom di ibadah kan seperti itu. Tapi itu sebenarnya kekuatan orang Manado. Karena kita dari kecil sudah diajarkan. Udah diajarin, masih SD aja udah harus pimpin sekolah minggu. Tapi itu jangan pernah berhenti belajar, karena basic kita sudah ada orang Manado. Dan beruntung sekali karena kita juga tidak ada budaya patriarki ya di sini ya, yang membatasi perempuan untuk apa. Malah kadang-kadang kita perempuan tuh yang agak jadi alpha woman. Tapi itu tidak cukup. Karena apa yang kita miliki kayak talenta, kalau kita nggak asah, itu nggak ada value-nya, nggak ada dampaknya. Ya minimal buat kita lah perempuan, kalau ini berbicara Smart Woman Talk. Jadi minimal kan anak-anak kita ngelihat, keluarga dulu karena basicnya memang dari keluarga. Belajar humas dulu di keluarga ya. Komunikasi dalam rumah tangga, betul juga sih. Saya juga kadang gagal. Belajar terus. Belajar terus. Tapi itu dia ternyata ya, sebenarnya kita bisa praktekkan dulu di hal-hal yang kecil ya. Nah, luar biasa. Memang kalau humas bicara banyak ini. Kita bisa bahas banyak hal, tapi kita akan kembali lagi ya. Kita akan di commercial break. Pastikan Anda tetap menyaksikan tayangan Smart Woman Talks. Anda juga bisa saksikan tayangan ulangnya di YouTube Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Simak talk show inspiratif di setiap Kamis dan Jumat, mulai dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan Smart Emotion di tiap Kamis. Bahwa kita menggunakan itu, dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Dan Smart Happiness di Jumat pagi. Inti dari semuanya itu kan adalah bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini gitu. Hidup yang berada dalam kendali kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Listener, yang baru untuk Anda. Program Smart Family Business dan Wacana Bisnis mulai saat ini akan mengudara di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah dalam Smart Enterprise. Bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group, dan para pelaku bisnis serta leader. Smart Enterprise setiap Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah hanya di Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Hai Smart Listener, siap jadi wanita cerdas yang berdaya, percaya diri dan penuh inspirasi? Dengarkan Smart Woman Talk, sebuah talk show spesial yang akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat dengan kisah nyata, perjuangan, dan ide-ide cemerlang
yang akan membuka matamu dan juga hatimu. Kita akan membahas karir, keluarga, bisnis, sampai kesehatan mental. Self-love akan kita bahas semuanya tanpa basa-basi. Smart Woman Talks, setiap hari Kamis jam 11 siang, hanya di 101,2 Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Kembali lagi di Smart Woman Talks, dan pembahasan kita cukup menarik sekali hari ini karena membahas tentang humas, masih bersama dengan Ibu Gladys Runtukahu tentunya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Parhumas ya. Nah, kalau saat ini mungkin kita tadi sudah banyak bahas. Nah, program apa sih yang paling dekat-dekat mungkin yang sedang berjalan atau yang bisa diikuti oleh banyak orang nih? Yang paling dekat ya. Bulan Januari itu kita bikin seminar nasional. Mungkin bisa kerja sama-sama Smart juga ya. Tentunya ya. Oke, langsung dikode ya. Seminar langsung dikode. Ada bosnya kan di sebelah ya. Jadi kita bikin seminar nasional. Itu udah ngomong sama pemerintah juga. Pemerintah udah siap support, sama BPP juga. Jadi kita akan mendatangkan praktisi kehumasan dari pusat. Nah, itu nanti sekalian juga dengan musyawarah cabang. Ya, karena pada saat itu kan selesai periode. Oh, memang di Januari ya? Ya, jadi biasanya di Desember, tapi periode ini kan dilantik di Januari. Jadi kita nanti laksanakan di bulan Januari. Nah, itu mungkin akan jadi program terakhir di periode yang sementara berjalan saat ini. Oke, jadi pastikan kalau Anda sudah ada planning ya, dan itu bisa mengikuti ini kegiatannya tentunya. Kalau bilang seminar nasional kan luar biasa ya. Cuma memang yang paling dekat juga sebelum itu, bulan Desember ini ada beberapa saya dan juga beberapa teman akan berangkat ke Surabaya kalau Tuhan berkenan untuk mengikuti konvensi humas. Jadi kan konvensi humas itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi berpindah-pindah kota. Ada pokoknya semua kota di mana terdapat cabang perhumas itu dilaksanakan. Selama periode saya menjabat itu sudah pernah di Bogor, di Semarang, di Yogyakarta, ada di Jakarta juga. Tahun ini dilaksanakan di Surabaya. Sebenarnya Manado udah sempat ditawari, tapi saya waktu itu karena memang sempat studi di luar, jadi saya berpikir ya tidak mungkin untuk mengurus ketika nggak fokus lah ya waktu itu. Jadi ya, tapi mudah-mudahan di periode yang berikut bisa terlaksana di Manado karena memang akan menjadi program pusat itu bahwa BPC yang ada harus siap melaksanakan konvensi humas karena itu luar biasa. Apalagi, itu semua praktisi kehumasan akan berkumpul di satu tempat itu. Apalagi Manado pernah dapat penghargaan saat itu ya. Jadi kayaknya memang sudah dilirik harus nih. Karena memang keterlibatan BPC ini sangat disupport oleh BPP kita yang ada di BPC ini. Ketika ada konvensi nasional humas, semua yang berpotensi public speaking memang itu akan diakomodir jadi moderator, jadi pembicara apa semua, dan saya sudah pernah mengambil bagian dalam konvensi-konvensi seperti itu. Jadi memang buat saya perhumas ini banyak sekali manfaat kalau selama kita memang benar-benar intinya ketika kita ikut ya bukan asal ikut doang, ya kan kayak gitu. Orang kan cuman yang susahnya orang ini mereka mau mengeluarkan uang untuk having fun, tapi tidak mau mengeluarkan uang untuk belajar. Konvensi humas ini kan sama seperti konvensi yang lain, ini berbayar. Kecuali untuk anggota non perhumas kita punya jatah ya Pak. Baru selain itu ada bayar. Kadang-kadang orang tuh mau ikut, tapi ketika dengar bayar 1 juta sekian, wah mahal ya. Padahal nonton Blackpink coba berapa? Betul. Ini sebenarnya lebih menambah wawasan juga. Ya memang nggak bisa di-comparison lah, saya aja suka sama. Tapi maksudnya tapi orang mau spend lebih untuk itu spending untuk itu masih agak kurang ya. Ya, tapi kita encourage lu teman-teman, enggak apa duit segitu, ayo kamu makan di Starbucks berapa lama, akhirnya ada yang ikut, ya udah deh ikut. Tapi mungkin ini yang bisa kita gaungkan juga untuk generasi muda yang sekarang.
spending uang untuk healing, untuk apa? Oke, tapi untuk kita nambah wawasan, kita itu seperti investasi kan? Iya, it's okay. Kamu mau nonton apa aja, kamu mau beli apa aja, oke. Tapi kalau boleh ada juga yang dialokasikan untuk investasi. Saya mau belajar nih, kita ikut webinar apa ya? Ya kita ikut kursus apa ya biar bisa upgrade. Saya setuju itu ya. Karena memang perempuan, apalagi ya di dunia era seperti sekarang, apalagi digital macam-macam, kita tuh harus lebih pintar lagi. Iya. Kita harus lebih di-upgrade lagi gitu ya. Karena kan yang bikin AI itu manusia juga kan. Betul. Nah, luar biasa, hari ini saya bisa mengambil satu hal yang menarik sekali kita bisa belajar dari Bu Gladys Runtukahu adalah seorang perempuan yang ingin sukses dalam kehidupan harus terus bergerak. Tadi saya dapat ya, terus bergerak dan kejar mimpi. Menurut saya ini adalah kejar mimpi harus seiring dengan bagaimana cara kita mengejarnya ya. Karena harus tetap berusaha, belajar. Tantangan ada, nggak usah takut. Bagaimana kita menjalani dengan baik, itu pasti akan menjadi lebih baik. Wah, luar biasa. Terima kasih sama-sama cerita hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para pendengar. Untuk perempuan ini kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa belajar tadi ya, tapi yang paling penting adalah memang terus upgrade diri. Dan yang paling penting adalah terus lakukan yang terbaik untuk diri kita lebih baik lagi ya. Bukan bersaing dengan orang, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Betul, diri sendiri untuk lebih baik. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata atau pesan terakhir untuk para pendengar di Smart Woman Talks. Persilakan. Terima kasih Mbak Tasya. Kalau saya lebih ke sebagai perempuan kita pasti memiliki banyak sekali tantangan setiap hari. Buka mata, kan? Memulai pekerjaan di rumah, kemudian aktivitas di luar, pasti akan ada banyak sekali kendala dan tantangan. Ilmu apapun yang kita miliki, apapun yang kita rencanakan, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, itu semua akan sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan, doakan seperti itu. Dan juga kalau kita percaya, kita akan menerima hasilnya. Kembali lagi yang tadi, keep moving, karena untuk tetap bisa berjalan, kita harus tetap bergerak. Betul. Kalau enggak jatuh. Betul ya. Jadi jangan lupa juga kita bicara baik tadi ya. Ya, Indonesia bicara baik untuk Perhumas. Kata Tasya, Indonesia bicara baik. Ya. Sulut bicara baik. Oke. Semoga ini juga bisa kita gaungkan ya. Sehingga kita orang Manado akan dikenal dengan bicara yang baik. Nah, terima kasih sudah datang di Smart Woman Talk. Sukses terus dan semoga program-program ke depan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Dan untuk Smart Woman, pastikan Anda menyaksikan Smart Woman Talk setiap hari Kamis di jam 11 sampai jam 12 hanya di 101,2 Smart FM Manado.